Pemirsa, pakar hukum pidana menyebut bukti testimoni atau testimoni evidence yang disampaikan pihak pemohon dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan lebih kuat dibandingkan dengan bukti tidak langsung atau indirect evidence yang disampaikan oleh pihak termohon. Namun jika hakim menghadapi keraguan antara dua bukti tersebut, hakim bisa mengambil keputusan yang meringankan tersangka. Dan berikut cuplikan pakar hukum pidana Hipnu Nugroho dalam program Ayu Sore tadi. Kita lihat pra-peradilan adalah sebagai kontrol terhadap upaya paksa. Upaya paksa apa? Adalah penetapan tersangka. Nah, dari penetapan tersangka kemarin, ada dua argumentasi yang menarik tentang bukti yang dilakukan baik pemohon maupun termohon. Bukti yang dilakukan oleh pemohon adalah bukti yang tidak langsung, indirect evidence. Nah, kenapa indirect evidence? Adalah bukti yang ketika itu masih 8 tahun yang lalu. Ini harus saya komplain. Ya, bukti indirect evidence itu juga akan bernilai kalau dilakukan dengan bukti yang langsung, bukti yang nyata. Karena kemarin kita apresiasi Polda bisa menyatukan dengan foto, dengan sidik jari, itu kalau kita baca jawabannya kan gitu. Pertanyaannya sidik jari yang mana? Ya. Apakah waktu itu? Kalau waktu itu pasti hilang. Kalau sekarang pembandingnya siapa? Ini ada problem. Foto agak sulit. Nama berubah. Ini yang menjadikan bukti dari Polda masuk kualifikasi dalam pembuktian indirect evidence, bukti yang tidak langsung. Nah, sekarang kalau kita lihat bukti dari pemohon, itu adalah masuk testimoni evidence, yaitu keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan, yang secara empiris mengetahui tentang suatu perbuatan tersebut. Ini yang menarik. Hakim akan pilih yang mana? Apakah indirect evidence atau testimony evidence? Nah, disinilah yang adu argumentasi. Yang ketiga, karena ini sebagai bukti ada dugaan pembunuhan, ya Mbak, pembunuhan apalagi kan, pembunuhan dan perusahaan. Pertanyaannya, betul memang bahwa dalam pra-peradilan penentuan tersangka cukup 2 alat bukti. Tapi 2 alat bukti ini adalah 2 alat bukti yang bisa menggambarkan, yang bisa menunjukkan mana pembunuhannya, mana bukti perkosaannya. Ini yang sejak kemarin kalau kita lihat tidak muncul. Kalau yang lebih kuat menurut saya adalah testimoni evidence, yaitu pemohon, termohon, para penasihat hukum. Testimoni, karena di testimoni evidence itu baik namanya juga salah. Keterangan saksi mendukung sekali keadaan seperti itu. Sedangkan teman-teman Polri itu indirect evidence. Karena memang sudah 8 tahun yang lalu. Ini Mbak, ini yang nanti hakim agaknya juga mungkin ya mudah-mudahan tidak galau lah ya, memilih yang mana begitu loh. Tapi kalau memang galau Mbak ya, kalau memang galau ya, ada asas hukum sebetulnya, tidak perlu begitu. Kalau terjadi keraguan-raguan misalkan, apakah terkait indirect evidence atau testimony evidence? Ada teorinya adalah asas in dubio pro reo. Dalam putusan diambil yang meringankan terdakwa. Dalam arti apa? Yang membebaskan.